Hadirin wa hadirat jamaah salat zuhur jamaah Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi, yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kehormatan kita sampaikan kepada pucuk pimpinan beserta jajarannya DKM Masjid Agung Al-Barkah. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan kesehatan zahir batin, diberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bosan-bosannya, dan pastinya Allah Subhanahu wa taala takkan pernah bosan mencurahkan segala karunia, rahmat dan nikmatnya pada kita sekalian. Maka kita sebagai hambanya wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita ini membayar nikmat Allah, jangankan kita ini membalas nikmat Allah, menghitungnya pun kita tidak mampu. Betul Pak? Menghitungnya pun kita tidak mampu, hadirin. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Semoga kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur kepadanya, sehingga nikmat yang Allah berikan semakin ditambahkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curah keharibaan junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tercurah para ahli keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan tercurah pada kita sekalian selaku umatnya. Harapan kita di yaumil akhir diaku sebagai umatnya dan mendapat syafaatul ujma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wa hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab sudah kita lalui, hadirin. Saat ini kita sedang berada di bulan Sya'ban. Usai bulan Sya'ban akan menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Namun tidak berbicara tentang Ramadan. Di saat ini akan saya ketengahkan satu tema, hadirin, terkait dengan oleh-oleh yang sangat dahsyat, oleh-oleh yang sangat besar melalui peristiwa Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu besarnya perkara ini, hadirin, maka Allah langsung yang mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung berhadapan dengan Allah, langsung berjumpa dengan Allah yang maha indah. Sedangkan malaikat Jibril alaihissalam pun tidak diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk langsung berjumpa dengan Allah. Ini satu bukti keistimewaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin dua alam, penutupnya para nabi dan rasul, penghulu para nabi dan rasul, imamul anbiya wal mursalin, imamnya para nabi dan rasul. Salah satu bukti keistimewaan. Malaikat Jibril alaihissalam tidak diberi kemampuan, tidak ada kemampuan untuk langsung berjumpa dengan Allah, karena ada 70 hijab, ada 70 cahaya yang menjadi benteng antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu cahaya saja ditembus oleh malaikat Jibril alaihissalam, maka akan terbakar malaikat Jibril alaihissalam. Allahu akbar. Sedangkan kemuliaan, ketinggian derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada perkara apa, hadirin? Allah yang maha agung, Allah yang maha besar mengundang orang yang diagungkan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ada perintah Allah yang maha besar, ada perintah Allah yang sangat besar. Tentunya apabila ditunaikan perintah tersebut akan mendapatkan fadilah, akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar, yakni perintah sholat yang 5 waktu. Mungkin gambarannya begini Pak sekalian, anak-anak kita, kalau kita nih pergi keluar kota atau keluar negeri, hadirin, maka si anak ini akan berpesan, ayah, bunda, umi, abi,
Jangan lupa oleh-olehnya ya, gitu ya. Ketika kembali pulang ke rumah, oleh-oleh dibawa, maka anak ini akan senang dibuatnya hadirin, berbunga-bunga hatinya karena ibu bapaknya bawa oleh-oleh. Nah begitu juga hadirin, peristiwa agung, peristiwa bersejarah, momentum besar hadirin, Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW, maka hadirin kita harus gembira, harus bahagia mendapatkan oleh-oleh dari baginda Rasulullah SAW, perintah Allah yakni sholat yang 5 waktu. Maka sebagai orang beriman yang mengaku sebagai hamba Allah, mengaku sebagai umat Rasulullah SAW, harus bahagia, harus bangga, harus gembira ketika ada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika azan berkumandang, hakikatnya panggilan Allah kepada hambanya yang beriman untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid, di mushola. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah faham, kita mengetahui apa itu arti sholat, ya kan? Mari kita pertajam lagi Pak sekalian. Kita pertajam lagi yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki perkara salat hadirin. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini hadirin rahimakumullah, yang Allah mau, yang Allah minta, yang Allah kehendaki hadirin, bukan hanya sekedar menjalankan sholat, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban sholat, tapi yang Allah minta adalah dirikanlah sholat. Ini maknanya tajam hadirin, maknanya dalam hadirin. Diperintahkan kita mendirikan sholat. Apa maksudnya hadirin? Maksudnya adalah membawa sifat-sifat ketaatan kita di dalam sholat ke dalam kehidupan sehari-hari. Sholat 5 waktu yang kita kerjakan diaplikasikan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini hadirin, menerapkan perilaku dalam sholat, menerapkan sifat-sifat ketaatan kita kepada Allah di dalam sholat, dibawa, diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Ini maknanya mendirikan sholat. Apa contohnya diri? Banyak contohnya. Di dalam sholat kita punya wudhu, maka di luar sholat pun harus kita miliki wudhu Pak. Beraktivitas punya wudhu, ya kan? Mau makan, minum, mau tidur, bahkan ini harus kita jaga wudhu kita Pak sekalian. Berkah dalam hidup. Di dalam sholat menjaga wudhu, maka di luar sholat pun kita perbaharui wudhu. Batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Ini sholat mengajarkan demikian. Di dalam sholat, zikir, baca Al-Quran, bersolawat, mengucap salam. Maka di luar sholat pun hadirin, kita harus terapkan. Kita harus nantiasa zikir kepada Allah setiap saat dan keadaan. Dengan zikir kepada Allah, Allah menjanjikan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati tentram. Ajarannya dalam sholat, pelajarannya dalam sholat. Di dalam sholat zikir, maka di luar sholat pun kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat dan keadaan, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan susah, senang, sakit, sehat, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah yang tidak mengenal waktu Pak sekalian. Ini pelajarannya dalam sholat. Zikir maknanya lebih luas lagi. Zikir ini maknanya ketaatan. Mata kita melihat yang baik-baik adalah zikirnya mata. Telinga kita mendengarkan yang baik-baik adalah zikirnya telinga. Mulut mengucap yang baik-baik adalah zikirnya lisan. Tangan memegang yang baik-baik, ini zikirnya tangan. Kaki mengayun melangkah ke perbuatan yang baik-baik adalah zikirnya kaki. Sehingga orang yang dari ujung rambut hingga ujung kaki zikir kepada Allah, taat kepada Allah, pasti hatinya tentram. Kenapa kadang gundah gulana, bingung, susah, gelisah? Mungkin ada perbuatan yang nista, ada perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan, sehingga hati kita nggak tenang hadirin. Jazakumullah. Di dalam sholat bersolawat kepada Rasulullah SAW, maka di luar sholat pun kita gemar bersolawat.
Bersolawat sebagai ungkapan cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak hanya sebagai ungkapan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita buktikan dengan apa? Dengan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku sungguh cinta padaku. Jadi pembuktian cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Ini hadirin Allah. Maka orang yang menghidupkan sunnah Nabi, cinta sama Nabi, kalau cinta pada Nabi maka dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bersamaku di surga, sabda Rasulullah SAW. Di dalam salat membaca Al-Qur'an, maka di luar salat pun hadirin gemar baca Al-Qur'an. Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kadang kita terkecoh hari mulia. Seakan-akan orang yang terbaik itu yang memiliki prestasi yang tinggi, punya trofi, sertifikat banyak, ya kan? Kita kadang terkecoh. Padahal menurut kacamata agama, menurut sabda Rasulullah SAW, manusia terbaik adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik dalam kacamata agama, kita harus belajar Al-Quran terus dan terus istiqomah. Anak-anak kita bagaimana dijadikan sebagai hafiz-hafizah hari insya Allah. Di dalam sholat mengucap salam, maka di luar sholat pun kita tebarkan salam, afsus salam, tebarkan salam. Hadirin Allah, di dalam sholat mengajarkan kejujuran. Subuh 2 rakaat, kita tunaikan 2 rakaat. Oh, saya pengen banyak pahalanya, saya tambahin jadi 3 rakaat. Ini nggak jujur namanya, Pak. Ini hadirin. Dalam sholat mengajarkan kejujuran, maka di luar sholat pun harus jujur, hadirin. Ini sholat mengajarkan kita kejujuran. Di dalam sholat tidak bicara apapun kecuali bacaan sholat. Kalau ada bacaan di luar sholat kita baca dalam sholat, maka sholatnya batal. Sholat mengajarkan berarti kita harus berucap yang baik-baik, hadirin. Tidak berucap yang jorok, yang kotor, yang menggibah, mencaci, menghujat, menggunjing dan sebagainya. Ajarannya dalam sholat, hadirin. Di dalam sholat mengajarkan ketaatan. Makmum taat kepada imam. Imam ruku, makmum ikut ruku. Imam sujud, makmum ikut sujud. Imam berdiri, makmum ikut berdiri. Menunjukkan bahwa sholat mengajarkan ketaatan. Istri harus taat kepada suaminya. Anak harus taat kepada orang tuanya. Siswa, mahasiswa harus taat terhadap aturan kampus, lembaga pendidikannya. Rakyat harus taat terhadap pemimpinnya. Al-Quran yang bicara, ati Allah wa ati Rasulullah ulil amri minkum. Taatilah Allah dan Rasulnya dan pemimpin dan antara kalian. Ini Islam mengajarkan, sholat mengajarkan ketaatan, hadirin. Jemaah sekalian dirahmati Allah, maka orang yang taat akan meraih keberuntungan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya sungguh meraih keberuntungan yang sangat besar. Ya Allah, salat pun mengajarkan kekompakan, hadirin. Ketika imam mengucapkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin bareng Pak ya? Enggak kali, pertama amin, kedua amin, enggak, semuanya bareng amin. Dikala amin itu malaikat pun ikut mengaminkan. Hadirin, wah hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka dengan sholat yang seperti itu yang Nabi sabdakan dalam sholat, "Shallu kama ra'aitumuni usolli", sholat kalian sebagaimana melihat aku sholat. Di samping khusyuk dalam menunaikan ibadah sholat, tertibnya pun harus kita tiru, hadirin. Tertib waktunya di awal waktu, tertib tempat-tempatnya di masjid atau di musola bagi kaum laki-laki yang sudah balik terutama. Bolehkah wanita sholat di masjid, di musola? Tidak ada larangan selagi masih menjaga hal-hal yang memang dapat menimbulkan fitnah. Kemudian caranya, tertib caranya berjamaah. Dengan berjamaah pun mengajarkan kekompakan, hadirin, persatuan, hadirin sekalian dirahmati Allah SWT. Sehingga manakala dengan memetik hikmah adanya peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasulullah SAW, di Indonesia kurang lebih 1 juta masjid, di kota Bekasi ini kurang lebih 1.400 masjid.
Hadirin, kalau masjid makmur di mana-mana, hadirin, insya Allah tentunya akan Allah turunkan keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Karena orang-orang yang berada di masjid, yang sholat berjamaah, yang memakmurkan masjid, ini orang beriman dan bertakwa. Al masjidu baitul taqi, al masjidu baitul mu'min. Masjid adalah tempat orang bertakwa, masjid adalah tempat orang yang beriman. Walau ana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Apabila negeri-negeri sudah dihuni oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa, Allah menjanjikan turun keberkahan dari langit maupun dari bumi. Sehingga hadirin, manakala dalam hikmah peringatan Isra Mi'raj diselenggarakan di mana-mana, di masjid, di mushola, majelis taklim, yayasan dan sebagainya, hadirin, maka yang terpenting adalah bagaimana mutu salat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat, kekhusyuan kita semakin meningkat. Kemudian tertibnya yang dicontohkan Rasulullah SAW semakin kita tingkatkan, sehingga sholat yang kita lakukan akan dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat yang kita lakukan akan dapat menarik pertolongan dari Allah, menarik keberkahan dari Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Teman sekalian dirahmati Allah Ta'ala, judulnya juga kultum, jadi tidak panjang lebar. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kefahaman. Hadiratullah, ada benarnya semata-mata hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada salahnya kebodohan saya. Kehadirat Allah mohon ampun, dan kepada jemaah sekalian mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.